kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang cerah ini kita dapat bertatap muka walaupun via udara ataupun via internet ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita dalam proses belajar mengajar ini. Anak sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Dan Bapak ucapkan buat kalian kelas yang kemarin, tahun kemarin kelas 10, alhamdulillah sekarang kalian sudah naik kelas ke kelas 11. Alhamdulillah ya. Baiklah anak sekalian, nah, mengawali proses belajar mengajar kita pada kesempatan hari ini, seperti kita ketahui bahwa saat ini kondisi negara kita masih terdampak COVID-19. Jadi perhatikan selalu protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, gunakan selalu masker bila kalian keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan sebelum mengawali setiap kegiatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita yang kita cintai ini, khususnya di kota Bekasi ini. Anak sekalian yang Bapak banggakan, pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang pertama, dan di tahun ajaran 2020-2021 ini di kelas kalian Bapak diamanahkan untuk mengajar pelajaran atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disingkat PPKN. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengawali di bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan belajar, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah agar kalian dapat menghargai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mengawali bab ini akan kita bahas, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas apa sih itu HAM atau apa sih makna dari hak asasi manusia. Kita sering mendengar istilah-istilah HAM. Ya, dan saat ini berbagai pelanggaran HAM sering terjadi di mana-mana.
baik di dalam negeri kita maupun di luar negeri. Ya, akhir-akhir ini memang pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat sering terjadi di berbagai belahan penjuru dunia. Untuk dapat memahami pengertian HAM atau hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta sebagai berikut. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan menggunakan tindakan hukum. Kemudian yang kedua, tidak ada bangsa, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mau dijajah oleh bangsa atau negara lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun berusaha untuk membebaskan diri atau berusaha untuk merdeka dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang ingin hidup sengsara. Semuanya pasti berusaha untuk mencapai kesuksesan bagi dirinya, baik lahir maupun batin. Dapatkah kalian menangkap makna dari fakta-fakta tersebut? Dapat dipahami bahwa pada diri manusia melekat tiga hal. Yang pertama, hidup. Yang kedua, kebebasan. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, tentunya hakiki. Artinya hak manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada dari semenjak kita lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, gender, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak asasi itu tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak, baik hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa hak asasi ini merupakan pemberian Tuhan dari semenjak kita lahir yang harus dihormati, yang harus kita hargai. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dan untuk pertemuan pertama ini cukup sekian sebagai pembuka di pertemuan kita yang pertama ini. Dan insya Allah minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam
mengenai hak dan pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia khususnya dan di dunia umum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.